Halo, selamat datang kembali di channel Gitu. Untuk kawan-kawan bendahara sekolah yang ada di Indonesia, Juknis Pos tahun 2021 telah terbit dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengolahan dana bantuan operasional sekolah reguler. Sebelum membuat RKAS, sebaiknya kita pahami dulu juknis dana BOS yang terbaru ini agar tidak ada kendala dalam pengolahan atau pembukuan dana BOS. Mari kita baca dan kita pahami. Kita mulai dari bab 5 karena di sini masih pembukaan kan. Di sini semuanya saya rasa sudah paham karena tidak ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk diketahui, sekarang jumlah dana BOS itu sudah berbeda sesuai wilayah kabupaten masing-masing. Ini dia. Bab 4, penyaluran dana BOS reguler. Pasal 8. Penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan. Penyaluran tahap 1 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun sebelumnya. Jadi jika kita tidak melakukan pengentrian atau pelaporan dana di BOS Kemendikbud pada tahap 2 tahun sebelumnya, maka tahap 1 sekarang tidak disalurkan. Begitu juga dengan tahap 2. Penyaluran tahap 2 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap 3 tahun sebelumnya. Dan tahap 3 itu dilakukan pelaporan di tahap 1 tahun anggaran berjalan. Jadi untuk kawan-kawan yang belum melaporkan dananya khususnya di tahap 3, silakan dilaporkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kendala-kendala seperti tidak disalurkannya dana BOS. Jadi penyaluran dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus non fisik. Ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Masuk kita ke bab 5. Di sini coba kita pahami untuk membuat RKA agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal atau dana-dana yang tak terrealisasikan dengan benar. Bab 5, komponen penggunaan dana BOS reguler. Sekolah menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi. Ini masih sama seperti yang tahun sebelumnya, penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran dan seterusnya. Ini mungkin kawan-kawan sudah paham karena sudah tiap tahun kita bikin, tidak ada yang berubah. Pasal 13, pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf 1 digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima. Jadi untuk pembayaran gaji guru honor itu paling banyaknya 50%.
Jadi tidak boleh lebih dari 50% dan boleh lebih kurang dari 50%. Contohnya, gaji guru honor di sekolah, sementara guru honor di sekolah terdapat hanya ada 2 orang. Tidak mungkin kita bayarkan 50% untuk 2 orang guru. Maka kalau itu terjadi, mungkin gaji guru honornya akan melebihi gaji PNS. Ini dia. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru. Dan ini dia persyaratannya, kita pahami, berstatus bukan aparatur negeri sipil, sudah pasti kan, tercatat pada Dapodik. Jadi guru-guru yang tidak tercatat pada Dapodik berarti tidak dibiayai oleh dana BOS. Jadi gaji guru yang tidak ada di Dapodik tidak dibiayai oleh dana BOS. Memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi kalau dia sudah masuk Dapodik, dia tidak memiliki nomor NUPTK, itu sama saja. Jadi dia pun tidak bisa digaji oleh dana BOS. Jadi kalau untuk syarat untuk pembayaran guru honor itu harus tercatat pada Dapodik dan memiliki NUPTK, itu sudah pasti, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, ini pasal 3. Persentasi pembayaran honor paling banyak 50%. Oke. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam dan non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi persentase pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tapi jika terjadi bencana alam dan non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, anggaran yang 50% tadi bisa berubah atau menyesuaikan oleh keadaan di daerah tersebut. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan pada guru dengan persyaratan. Ini masih sama ya, melaksanakan, cuman yang beda di poin D, melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Jadi ini sama saja. Jadi kalau guru tersebut ada di Dapodik, punya NUPTK, tapi nggak pernah masuk, berarti nggak digaji sama dana BOS. Nggak pernah melaksanakan tatap muka, nggak pernah ke sekolah, nggak boleh digaji dana BOS. Masuk ke pasal 14. Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan ayat 3, terdapat sisa dana pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Jadi kalau terdapat sisa bisa diberikan oleh tenaga kependidikan, tapi dengan catatan di poin nomor 2, diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berstatus bukan PNS atau aparatur sipil negara ASN, ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Jadi untuk tenaga kependidikan, misalnya tenaga administrasi, penjaga sekolah, atau petugas kebersihan, bisa dibayarkan gajinya meskipun tidak tercatat di Dapodik ataupun tidak memiliki NUPTK. Karena poin untuk pembayaran tenaga kependidikan dia cuma berstatus bukan PNS dan ditugaskan oleh kepala sekolah. Di sini tidak disebutkan harus
terdaftar di Dapodik atau memiliki NIPTK. Beda dengan guru honorer. Pasal 15, penggunaan dana bos reguler untuk pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Ini pasal 15, penggunaan barang dan jasa. Ke pasal 16. Dalam hal terdapat sisa dana bos reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap menggunakan sisa dana bos reguler sesuai dengan petunjuk teknis bos reguler tahun anggaran berjalan. Jadi kawan-kawan, jika ada sisa atau saldo di rekeningnya pada tahun-tahun sebelumnya, kawan-kawan semua bisa menggunakannya atau memasukkannya di tahun 2021 menjadi dana sisa tahun sebelumnya. Ini dia jenisnya untuk penggunaan sisa dana. Penggunaan sisa dana bos sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan yang telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah. Jadi dana bos yang sisa tahun sebelumnya itu dimasukkan dalam RKAS sebelum dibuatkan SPJ-nya atau LPJ-nya. Jadi jangan lupa untuk memasukkan sisa-sisa dana tahun sebelumnya agar bisa digunakan untuk tahun anggaran 2021. Jangan lupa, karena nanti ini banyak sekali sekolah-sekolah yang lalai dengan hal ini. Sisa-sisa dana tahun sebelumnya dibiarkan menumpuk di rekening sekolah sehingga saldonya semakin lama semakin banyak. Oke, pasal 17. Dalam hal sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana bos reguler dan telah disalurkan dana bos reguler melalui rekening sekolah, menolak atau menerima dana bos reguler atau sekolah ditutup pada tahun berjalan. Sekolah harus melakukan pengembalian dana bos reguler tahun berjalan. Ini sama ya kayak tahun sebelumnya. Kita masuk ke bab 4, pengolahan dan pelaporan penggunaan dana bos reguler. Ini sama seperti tahun sebelumnya, tata cara pengelolaan dana bos reguler. Oke, ini dia. Dalam pengelolaan dana bos reguler, kepala sekolah bertugas membuat rencana penggunaan dana bos reguler, mengisi, ini sama seperti tahun sebelumnya, menggunakan dana bos sesuai komponen penggunaan dana bos reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1. Ini sama. Jadi di sini ada tim bos sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas. Jadi kita membuat SK tim bos, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara dan anggota. Satu orang unsur dari guru, untuk anggota, satu orang dari unsur guru, satu orang dari komite sekolah, satu orang dari orang tua wali murid peserta didik. Ini masih pasal 21 masih sama kayak tahun sebelumnya. Ini kawan-kawan pasti sudah tahu, dana bos tidak digunakan untuk pribadi, meminjam kepada orang lain. Ini menyewa aplikasi. Ini kita coba ini ada. Jadi ini dia yang dilarang oleh dana, yang dilarang untuk penggunaan dana bos. Ini dia. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana bos reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Jadi
Jadi dana BOS tidak bisa diberikan software atau perangkat lunak untuk aplikasi-aplikasi untuk penggunaan dana BOS. Yang ini menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Jadi kita nggak boleh untuk pakai aplikasi yang berbayar atau dijual belikan oleh orang lain. Tidak boleh digunakan untuk sekolah atau tidak boleh dibeli oleh dana BOS. Dana BOS juga tidak boleh digunakan untuk mekanisme iuran. Jadi ini dia. Ini ditekankan ke guru-guru juga, peserta didik, orang tua, wali murid, kenapa dana BOS tidak dibelikan sepatu atau pakaian oleh sekolah. Karena di sini ada termasuk di poin H, membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah. Jadi tidak boleh memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Jadi untuk dana BOS kita tidak bisa memelihara gedung atau prasarana ruang kelas dengan rusak sedang. Rusak sedang saja tidak boleh, apalagi dengan rusak berat. Jadi kita hanya bisa menggunakan anggaran dana BOS untuk rusak ringan. Membangun gedung baru apalagi kan. Nah ini dia. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan sosialisasi dan pendampingan terkait program dana reguler atau program perpajakan BOS reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas atau kementerian. Jadi dana BOS tidak membiayai atau tidak dianggarkan untuk sosialisasi dana BOS atau perpajakan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar dinas. Jadi di luar dinas. Jadi kalau ada lembaga-lembaga lain yang ingin sosialisasi tentang dana BOS tidak boleh. Yang boleh hanya dinas pendidikan atau kementerian sejenisnya. Ini sama. Nah ini poin terakhir, menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah ini agar sekolah-sekolah kita tidak bermasalah, tolong ini dipahami. Jadi kita tidak boleh memperjualbeli buku-buku yang ada di sekolah. Jadi atas 20 larangan yang pengolahan dana BOS tersebut, jika melanggar akan dikenai sanksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana BOS reguler oleh pemerintah daerah ini bukan kita skip. Masuk pembinaan dan monitoring dan evaluasi kepala dinas melakukan. Ini kita skip. Ketentuan lainnya, biaya operasi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler dan atau tidak menerima dana BOS reguler menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi jika ada sekolah yang tidak disalurkan dana BOS reguler, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. Biaya operasional sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler, tidak menerima dana BOS reguler menjadi
tanggung jawab badan hukum dan penyelenggara. Jadi jika ada sekolah itu yang swasta, ya sekolah-sekolah yang itu diselenggarakan oleh masyarakat, itu tidak tanggung jawab oleh pemerintah daerah maupun dana pusat, itu menjadi tanggung jawab oleh penyelenggara. Ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Oke, selesai penutup. Kita masuk ke lampiran. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengolahan dana BOS operasional sekolah reguler. Tata cara pengelolaan. Ini kita masuk ke tata cara. Lumayan banyak ya tata caranya, tapi kita persingkat saja karena nanti kawan-kawan bisa juga mendownloadnya langsung dari BOS Kemendikbud peraturan ini ya. Jadi kita baca 1. Dana BOS reguler dikelola oleh kepala sekolah. Ini masih sama seperti tahun sebelumnya, mengacu pada hasil evaluasi sekolah masih sama. Ini masih sama ya. Oke, mungkin kawan-kawan ini bisa membacanya karena sudah tahu juga kan, karena pasti sudah pernah mengisinya. Ini ada melakukan konfirmasi dana BOS sudah diterima melalui laman boskemendikbud.go.id. Jadi jika kita sudah menerima dana BOS, kita harus membuat konfirmasi atau menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler melalui laman BOS Kemendikbud. Iya. Bersedia diaudit. Ini sudah tahu, sudah paham kita karena kita sudah melakukannya sebelumnya. Oke. Ini kita masuk, penggunaan dana BOS reguler dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Ini yang paling penting, poin yang paling penting. Pembiayaan penerima peserta didik baru meliputi. Jadi yang di luar dari sini kita tidak bisa menggunakan anggaran tersebut. Pengadaan formulir, publikasi atau pengumuman penerima peserta didik baru seperti baliho, spanduk, dan biaya layanan penerima peserta didik baru dalam jaringan. Ini biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tes atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, pendataan ulang bagi peserta didik lama atau kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan. Jadi di luar dari sini tidak bisa digunakan. Pembiayaan pengembangan perpustakaan digunakan untuk khususnya untuk buku teks, penyediaan buku teks utama dengan ketentuan sebagai berikut. Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Oke, sekarang kita sudah menggunakan kurikulum 2013. Memenuhi rasio 1 buku untuk setiap peserta didik. Jadi 1 buku 1 peserta didik pada setiap tema atau mata pelajaran. Memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema mata pelajaran yang diajarkan. Jadi kalau kita lihat ini,
buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. Jadi kita harus membeli buku yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi di luar itu kita tidak boleh. Jadi hati-hati untuk membeli buku agar bisa memilih yang mana yang ditetapkan oleh kementerian. Upaya penilaian buku untuk SMK, SLB. Tidak perlu diwajibkan membeli buku teks yang dinilai atau ditetapkan oleh kementerian. Jadi kalau SMK dan SLB bisa membeli buku tanpa ditetapkan oleh kementerian. Buku yang dibeli sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah. Masih lama, kita masuk poin 3. Penyediaan buku non-teks dan ketentuannya. Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah. Buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai. Sama seperti yang tadi, upaya penilaian buku untuk SMK sama. Penyediaan buku digital dan atau relevan. Oke. Masuk ke poin C. Dia pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Penyediaan alat pendidikan dan atau bahan pendukung pembelajaran. Sama seperti yang sebelumnya, biaya untuk pengembangan media pembelajaran, sama penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk proses pembelajaran, sama seperti tahun sebelumnya. Kita masuk kegiatan ekstrakurikuler, mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah, membiayai dalam rangka kegiatan lomba di dalam negeri atau luar negeri. Pembiayaan yang di dalam negeri aja ya. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka penunjangan operasional kegiatan ekstrakurikuler. Ini pembiayaan evaluasi, asesmen, sama seperti tahun sebelumnya. Masuk B. Administrasi kegiatan sekolah yang digunakan. Nah, ini kita masuk. Pembiayaan dalam rangka pengelolaan dana operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Ini pembelajaran tatap muka dan jarak jauh. Digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Jadi jangan lupa kawan-kawan, untuk administrasi kegiatan sekolah ini dimasukkan untuk pembelian pencegahan virus COVID-19 agar peserta didik kita, sekolah kita bebas dari virus corona. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan ini masih sama. Pembiayaan langganan daya dan jasa digunakan untuk ini dia, menyewa atau membeli genset atau panel surya. Jadi kita bisa menyewa genset atau membeli atau panel surya, termasuk peralatan pendukung sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil. Oke, jadi sekolah boleh membeli genset atau panel surya, listrik tenaga surya, bisa digunakan untuk pembelian genset bagi sekolah yang tidak ada jaringan listrik atau kondisi listriknya tidak stabil.
Pembiayaan langganan daya dan jasa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Paham ya? Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk membeli pulsa paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik. Jadi, untuk langganan daya jasa bisa dibelikan untuk pulsa-pulsa paket data guru-guru di sekolah agar tetap pembelajaran jarak jauh masih berjalan seperti biasanya. Dan untuk peserta didik juga. Pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya jasa lain yang relevan. Ini dia, masuk dia kita pemeliharaan sekolah. Ini untuk anggaran pemeliharaan sekolah. Setiap sekolah harus hati-hati dalam menggunakan untuk prasarana sekolah. Kenapa harus hati-hati? Karena kita harus memahami mana yang rusak sedang, mana yang rusak berat, mana yang rusak ringan. Karena seperti yang dikatakan di atas tadi, rusak sedang dan rusak berat itu tidak bisa dibiayai oleh dana BOS. Oke, kita masuk poin nomor 1. Perbaikan kerusakan komponen non-struktural bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% dari komponen terpasang bangunan seperti penutup atap, plafon, kelistrikan, pintu jendela, pengecetan, penutup lantai. Jadi penutup atap di gedung sekolah kalau lebih dari 30% tidak bisa digunakan oleh dana BOS, karena sini sudah jelas perbaikan kerusakan komponen struktural bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30%. Di atas 30% tidak bisa. Ini ada poinnya. Pintu jendela jadi tidak bisa mengganti lebih 30%. Perbaikan mobiler, pembelian meja, kursi, guru yang sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang, ini sama perbaikan toilet, penyediaan sumber air, pemeliharaan perbaikan komputer, printer, laptop, pendingin ruangan. Masih sama seperti sebelumnya, kawan-kawan sudah tahu. Ini dia. Pembiayaan atau penyediaan alat multimedia. Jadi ada poin-poin yang bisa digunakan. Alat multimedia pembelajaran yang dapat disediakan komputer berupa desktop, workstation, berupa personal komputer, PC, all-in-one komputer untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Printer atau printer plus scanner, laptop, LCD proyektor atau alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran. Ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Sama. Oke. Tata cara pelaporan. Mungkin kawan-kawan sudah tahu
RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, pembantu bank, dan dokumen lain yang diperlukan. Ini kawan-kawan sudah paham semua untuk pelaporannya karena tiap tahun kita sudah melakukannya. Mungkin sampai di sini aja Juknis Dana Bos tahun 2021, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan untuk pengelolaan dana bosnya tidak terjadi kendala. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih pahamnya, mungkin kawan-kawan bisa membaca sendiri, download filenya di boskemendikbud.go.id. Jika tidak ada yang paham, bisa bertanya di kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui karena saya tidak mau nanti saya susah ya kan. Oke. Jika bermanfaat silakan klik subscribe-nya untuk kami agar semangat lagi dalam mengembangkan konten-konten kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya.